Gonjang-ganjing isu ekonomi lesu mulai terasa di awal tahun 2023, mulai dari kenaikan harga BBM bersubsidi, harga pangan, hingga fenomena PHK massal. Situasi ekonomi ini memberikan dampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Setidaknya, hal itulah yang dirasakan oleh sejumlah masyarakat kalangan menengah bawah. Biasa beli Pertalite 15.000 2 liter, sekarang harus 20.000, jadi pengeluaran nambah. Sedangkan argo per kilometernya cuma naik Rp500 ya, tadinya dari Rp2.000 per kilometer, sekarang jadi Rp2.500 per kilometer. Dengan harga yang sebelum naik-naik itu ya, dengan 100.000 itu bisa udah untuk bisa seminggu. Nah sekarang 100.000 nggak ada lagi, paling sehari juga udah. Itu pun ya belum dapat lauknya, masih nasi sama sayurnya doang. Apalagi kalau anak banyak ya, untungnya anaknya cuma 2. Berdasarkan laporan Global Economic Prospect yang diterbitkan Bank Dunia pada Januari 2023, pertumbuhan ekonomi global diprediksi mengalami penurunan. Ekonomi Indonesia yang semula diprediksi mengalami pertumbuhan 5,3%, kini direvisi menjadi 4,8%, alias mengalami penurunan senilai 0,5%. Menurut anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Hairon, roda ekonomi Indonesia dapat diakselerasi melalui pembukaan lapangan kerja dan penguatan industri dalam negeri. Maka dari itu, dibutuhkan iklim investasi yang sehat agar penyerapan tenaga kerja dapat maksimal. Kalau daya belinya kuat, mampu kita berikan stimulus untuk bisa meningkatkan perekonomian di tingkat akar rumput, itu juga akan mampu meningkatkan investasi. Kalau daya beli masyarakatnya tinggi, kemudian pembelanjaannya kuat, sektor produksinya meningkat, investasinya akan berkembang. Nah, kalau investasinya berkembang, ya lapangan pekerjaan akan terbuka. Investasi usaha pada prakteknya juga membutuhkan inovasi, sebab pola konsumsi masyarakat sudah berubah dari konvensional menuju digital. Jual beli online kini jadi primadona, sementara pusat perbelanjaan seperti mal justru sepi pembeli. Imbasnya, serapan tenaga kerja ikut menurun. Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Baidowi menilai pemerintah perlu menguatkan pola investasi menyesuaikan potensi pasar yang bervariasi. Karena ada disrupsi digital yang membuat pola konsumsi masyarakat itu berubah. Contoh hari ini, Anda lihat di pusat-pusat perbelanjaan di beberapa tempat, itu banyak yang kosong, menyebabkan PHK. Penguatan daya beli masyarakat juga dapat ditopang melalui stabilisasi harga pangan. Karena bertambahnya pengeluaran untuk kebutuhan pangan otomatis semakin menekan daya beli. Anggota Komisi 4 DPR RI Ibnu Multazam berpendapat pemerintah perlu mendukung produksi pertanian di Indonesia, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi kepada petani. Mengingat kini hanya tersisa 2 jenis pupuk bersubsidi, yaitu urea dan NPK. 2 jenis pupuk itu diberikan untuk 9 jenis tanaman komoditas pangan yang sering mengalami inflasi. Apa yang harus dilakukan itu kan harus semua pihak kan harus mengevaluasi. Salah satu sebabnya saya duga itu karena penghilangan beberapa pupuk subsidi itu saya duga ya. Tetapi ini harus ada penelitian, harus ada survei yang memadai. Apakah betul luas tanam ini tetapi karena pupuknya itu dihilangkan subsidinya, petani itu lalu mengurangi pupuk terhadap tanamannya sehingga akibatnya panen ini lebih sedikit. Dana Moneter Internasional atau IMF menyebutkan sepertiga ekonomi dunia atau sebanyak 70 negara diprediksi akan mengalami resesi pada tahun 2023. Indonesia memang tidak boleh termasuk di dalamnya. Meredam badai resesi bisa dilakukan sedini mungkin, di mana investasi
dan stabilisasi harga pangan menjadi kunci. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.